dari Putra Sameang. Selamat malam Pak Pendeta, saya mau bertanya apa maksud ayat yang terdapat dalam Roma 8 ayat 11. Saya bacakan Pendeta. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya dan diam di dalam kamu. Demikian Pendeta. Jadi apa maksud ayat ini? Kira-kira boleh Jeffrey sama Stephen boleh lebih spesifik apa kira-kira dalam ayat ini yang sedang mau ditanyakan? Simpelnya Pendeta yang saya dapat dari ayat ini adalah bahwa Yesus atau Yesuslah dan Roh Kudusnya itu sumber kehidupan. Hanya melalui Dialah kita akan memperoleh kehidupan. Kalaupun nanti kita semua tentunya akan mati dan nantinya akan mati, Tuhan sanggup untuk menghidupkan kita nanti. Itu yang saya dapat Pendeta. Baik, terima kasih. Mungkin kita baca di ayat yang ke-9 juga. Jadi saya juga duga yang ditanyakan dalam ayat ini, siapa yang membangkitkan Yesus? Kalau ada yang membangkitkan Yesus, berarti dalam Yesus tidak ada kehidupan. Padahal dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Di Yohanes 11 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau ada yang membangkitkan dia, berarti dalam dirinya tidak ada hidup. Nah, ayat yang ke-11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh siapa ini? Ya, kita mesti baca ayat sebelumnya. Coba kita baca ayat yang ke-9 dalam pasal yang sama, Roma 8. Sekarang kita baca ayat yang ke-9. Ayat 9, Pendeta. Ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Terima kasih. Dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Bukan dalam roh-roh ya, dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, berarti kamu mempunyai hidup kalau roh Allah diam di dalam kamu. Lalu kemudian dituliskan tetapi, ini artinya lawannya ya, artinya jika roh Allah tidak diam dalam kamu kan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi roh Allah itu disebut juga roh Kristus. Jadi kalau ada hidup di dalam roh, ada hidup di dalam Allah atau Bapa, maka ada hidup juga di dalam Kristus. Jadi kalau Kristus bangkit dari antara orang mati, bukan karena ia tidak mempunyai kehidupan sehingga ia harus dibangkitkan, tetapi ia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Kurang lebih demikian maksudnya. Kenapa ini disampaikan kepada kita? Sebenarnya pelajaran yang mau ditekankan adalah kalau kita baca mungkin ayat yang ke-6 yang berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini ayat-ayat disebutkan setelah di dalam pasal sebelumnya, pasal 7, Paulus menggambarkan pergumulan seseorang yang selalu berusaha berjuang dengan kekuatannya sendiri untuk menuruti akan hukum Taurat, tapi dia tidak berhasil. Oleh karena dia mau menuruti hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri. Waktu dia mau menurut, tetapi yang terjadi, yang dihasilkan adalah perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan hukum Taurat itu. Mengapa? Karena dia mengandalkan dirinya. Ditawarkan kepada mereka yang berjuang sendiri untuk hidup benar di hadapan Allah, dan itu tidak akan berhasil. Solusinya ditawarkan kepada kita,
dalam Roma 7 ayat 24, karena tadi kan Roma 8, ini bersambung. Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Pada waktu dikatakan Allah dalam tulisan-tulisan Paulus, itu biasanya menunjuk kepada Bapa. Syukur kepada Allah, Bapa, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu kemudian artinya hanyalah kalau Kristus itu tinggal di dalam kita, maka itulah yang bisa memberikan kepada kita hidup. Jadi kita menuruti perintah Allah bukan oleh karena perjuangan kita, tetapi karena kita disanggupkan oleh Kristus, karena Dia yang tinggal di dalam kita. Sama seperti Yesus katakan dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Tadi sudah disebutkan dalam Roma 7 ayat 24-25, syukur kepada Allah yaitu Bapa oleh Kristus Yesus Tuhan kita, Anak. Lalu kemudian dalam pasal 8 ayat yang ke-2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak bisa memisah-misahkan pekerjaan Bapa, Kristus, dan Roh di dalam rencana keselamatan ini. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus semuanya bekerja untuk keselamatan manusia. Allah yang Esa ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bekerja untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Inti dari Roma pasal 7 dan pasal yang ke-8. Kehidupan yang kekal itu bukan diperoleh dengan usaha kita sendiri, tetapi itu akan diperoleh kalau kita membiarkan Allah bekerja di dalam kita, maka kita akan mendapatkan hidup itu. Mengapa? Karena tadi sudah kita baca, karena Allah adalah sumber hidup, Roh Kudus adalah hidup, demikian juga Kristus adalah hidup. Saya pikir demikian, terima kasih.